Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami bisa menyertai kawan-kawan semua yang pada saat ini kita akan mencoba menyampaikan manajemen dakwah terkait dengan pergerakan dakwah. Yang pada kesempatan ini kita akan menyoroti bagaimana dakwah yang dijalankan oleh Jamaah Tabligh. Saudara-saudara sekalian, apa yang ingin saya sampaikan ini adalah bagian dari observasi, bagian dari penelitian, bagian dari kajian-kajian literatur terkait dengan pergerakan dakwah Jamaah Tabligh. Kami sebagai seorang outsider dari luar melihat bagaimana aktivitas dakwah itu dijalankan, sehingga barangkali nanti ada hal-hal yang kurang. Tentu kami mohon maaf kepada terutama bagi Jamaah Tabligh. Ini adalah penilaian, pengamatan, penelitian yang dilakukan oleh orang-orang di luar Jamaah Tabligh. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman atau kawan-kawan semua yang ingin belajar secara detail, secara mendalam terkait dengan Jamaah Tabligh. Saudara sekalian, kita awali dari sejarah latar belakangnya Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh, pola pemikiran dan dakwahnya ini tidak bisa dipisahkan dari aspek sejarah, geografis, dan kultural yang ada di India sebagai tempat kelahiran Jamaah Tabligh itu. Sehingga ini mewarnai, ini menjadi bagian dari pola maupun juga pemikiran terkait dengan identitas religiusitas kultural Muslim yang merupakan bagian dari keturunan-keturunan yang ada di wilayah India bagian utara. Pada pertengahan abad 19 ketika Inggris sedang berkuasa, umat Islam di India di bagian utara mulai mengumpulkan kembali kekuatan politik mereka. Berkembangnya institusi pendidikan tradisional, kemudian khususnya adalah hal terkait dengan ortodoksi Islam sebagai salah satu dari kecenderungan kebangkitan umat Islam yang berkembang pada abad 19 khususnya ada di India. Maka pendiri Jamaah Tabligh yaitu Maulana Ilyas Al-Kandahlawi adalah seorang pengikut mazhab Hanafi yang lahir pada tahun 1885, adalah dari keluarga penganut tarikat ya. Jadi Jamaah Tabligh itu tidak lepas dari tarikat, namanya tarikat Jiztiyah di India. Muhammad Ilyas menuntut ilmu di Ubeds setelah mempelajari hal-hal dasar-dasar tentang keagamaan dari kakeknya Syekh Muhammad Yahya yang juga guru pada sekolah tradisional di Saharanpur. Jamaah Tabligh muncul sebagai gerakan yang mengimbangi gerakan pengalihan Hindu yang agresif di India pada saat itu. Maulana Ilyas berkeyakinan bahwa gerakan keagamaan Islam yang kultural merupakan metode yang dapat memurnikan kaum muslim dari kehinduan. Maka pada waktu itu pendidikan tradisional atau pendidikan yang waktu itu adalah dinamakan madrasah yang ada di India, kemudian didirikan untuk memperbaiki nasib kaum muslim ya. Ini bagian dari upaya-upaya perlawanan-perlawanan ketika di situ terjadi gerakan-gerakan yang masif di kalangan umat Hindu pada waktu itu. Maka salah satu pendidikan tradisional yang dikembangkan adalah
mengutamakan praktek-praktek keislaman yang benar, aspek-aspek kesalehan, aspek-aspek kebatian, itulah yang kemudian ditonjolkan, khususnya adalah praktek-praktek ajaran sufi dari Syekh Ahmad Sirhindi ya, atau juga ada Syekh Waliullah, ada Syekh Ahmad Syahid dan sebagainya. Nah, sufi-sufi, kaum sufi-sufi itulah yang kemudian juga ikut mewarnai dari pikiran-pikiran dari Maulana Ilyas. Saudara sekalian, konsep gerakan dakwah yang digagas oleh Maulana Ilyas ini mengambil jalur di luar wilayah politik yang pada waktu itu memang ada ketegangan baik pemerintah Inggris dengan India maupun juga umat Islam dengan pemerintah Inggris maupun juga umat Islam dengan kaum Hindu. Nah, konsep dakwah jamaah ya tabligh itu kemudian yang selalu berbasis kultural itu diimplementasikan oleh para aktivis yang dikenal dengan istilah huruj ya. Nah, huruj ini yang nanti akan menjadi khas. Huruj itu menjadi ciri khas atau identik dengan kaum umat jamaah tabligh ya. Sumber hukum Islam yang dijadikan latar belakang dan juga argumentasi penggunaan konsep ini adalah Al-Quran surat Al-Imran ayat 110. Saya kira ini juga para aktivis dakwah ya, para aktivis dia juga menggunakan itu. Bahkan di Muhammadiyah juga memakai ayat ini sebagai sebuah dasar yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minu billah. Jadi di sini surat Al-Imran 110 itu menjadi dasar hukum ketika mereka melakukan. Maka di situ ada nanti aktivitas kurus ya yang menjadi khas itu didasarkan pada kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi ukhrijat inilah yang nanti akan mewarnai ya, yang kemudian ada istilah kurus menjadi ciri khas dari jamaah tabligh. Jadi kamu adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Maka penggunaan kata-kata ukhrijat yang dilahirkan pada ayat di atas dimaknai sebagai keluar atau khurus untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada manusia. Dan hal inilah yang kemudian menjadi dasar Maulana Ilyas dalam mendirikan jamaah tabligh dalam menjalankan strategi dakwahnya. Jadi strategi dakwah ini nanti menyangkut terkait dengan filsafat dakwah maupun juga menyangkut terkait dengan manajemen dakwah atau filsafat dakwah. Ini penting kata-kata strategi dakwah ini. Nah, tokoh-tokoh gerakan jamaah tabligh diantaranya selain Muhammad Maulana Ilyas Al-Kandahlawi juga ada tokoh-tokoh lain ya. Jadi ada tokoh-tokoh lain yang di situ ikut mewarnai pikiran-pikiran atau ajaran-ajaran di dalam ajaran jamaah tabligh. Selain Muhammad Maulana Ilyas Al-Kandahlawi juga di situ ada Syekh Ashraf Ali At-Tantawi, ada Syekh Muhammad Hasan. Kemudian juga ada tokoh lain seperti Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, ini seorang yang mengorganisasi, seorang organisator yang cukup nanti juga berpengaruh. Tadi Muhammad Yusuf kemudian sebagai seorang yang nanti membangun menata organisasi daripada jamaah tabligh ini. Begitu juga nanti pikiran-pikiran itulah yang kemudian ada sebuah madrasah yang cukup terkenal namanya Madrasah Mazahirul Ulum di Shahnapur ya. Shahnapur ini sebagai pusat dari jamaah tabligh. Nah, salah satu karya yang nanti akan mempengaruhi pikiran-pikirannya salah satunya adalah dari tadi Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Ini mereka menyusun kitab namanya Muntakhab Al-Hadis ya, atau Al-Muhatab Ahadis. Ini adalah kumpulan hadis
Selain juga ada kitab namanya Hayatus Sahabah. Kemudian juga ada kitab-kitab lain ya. Nah, pada waktu itu perkembangan jamaah tabligh ketika Syekh Yusuf Muhammad Yusuf ini masih hidup, maka ini menjadi titik puncak daripada perkembangan pergerakan jamaah tabligh. Maka pada waktu itu ketika Syekh Yusuf Maulana bersama Zakaria menyusun buku pegangan para anggota tabligh, namanya buku itu namanya Tablighi Nisab ya, yang terkenal dengan kurikulum tabligh ya. Nah, buku inilah yang kemudian digunakan oleh anggota jamaah tabligh di seluruh dunia. Walaupun kitab itu Tablighun Nisab itu dengan menggunakan bahasa Urdu, tapi kemudian ini dijadikan pedoman di seluruh dunia ya, di jamaah tabligh itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pemikiran jamaah tabligh ya. Kalau kita pelajari, kita fahami dalam dokumen-dokumen maupun juga kita lihat dalam aktivitas jamaah tabligh, maka ajaran pokok jamaah tabligh itu ada dikenal dengan usulut sittah ya. Dengan 6 landasan pokok ya namanya, atau juga disebut dengan asifatus sittah ya. Sifat yang keenam atau sifat yang keenam. Jadi ajaran jamaah tabligh itu ya dirumuskan dalam sebuah paradigma atau di dalam sebuah doktrin, namanya adalah usulus sittah atau juga disebut dengan as-sifatus sittah atau sifat yang 6 atau 6 landasan pokok. Ajaran yang pertama adalah yaitu syahadat ya. Ajaran pertama adalah syahadat ya, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang artinya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Nah, inilah sebuah keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kemudian mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari dalam hati, lalu kemudian memasukkan keyakinan itu terhadap syahadat ke dalam hati. Jadi ini sesungguhnya sama dengan pemahaman kita bahwa syahadat ya, jadi kesaksian ini adalah menjadi penting, tetapi di situ ditekankan bahwa jadi ketika kita mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari dalam hati, lalu kemudian kita memasukkan keyakinan kita dalam syahadat juga dalam hati. Jadi tidak boleh kita kesaksian itu hanya pada lisan saja, tapi keyakinan bersyahadat itu harus masuk ke dalam hati. Ini penekanannya ajaran yang pertama. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan dengan ajaran-ajaran lain ya, ini lebih menekankan pada meresapi, menghayati dari makna syahadat itu. Jadi itu ajaran yang pertama terkait dengan syahadat atau kesaksian. Nah, ada beberapa penekanan ya yang di situ muncul ya, bahwa setiap muslim pasti mampu mengucapkan syahadat ya secara benar dalam bahasa Arab bahkan. Tetapi penegasan keesaan Allah dan menolak semua Tuhan yang selain Allah, kemudian juga menekankan kepatuhan kepada Nabi Muhammad, itu belum tentu ya. Jadi belum tentu bisa semua orang begitu ya. Jadi maka sekali lagi penegasan kesaksian tentang syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu bagi jamaah tabligh adalah pengucapannya mudah ya, hampir semua orang bisa. Tetapi yang menjadi masalah adalah apakah kemudian penegasan keesaan Allah dan menolak kehadiran ya tuhan-tuhan lain, atau mungkin bahasa kita adalah musyrik, itu dengan penegasan dengan betul-betul dalam hati bisa atau tidak. Kemudian menekankan kepatuhan kepada Nabi Muhammad selain Nabi Muhammad itu bisa atau tidak. Inilah yang kemudian yang menjadi penting. Jadi sekali lagi penegasan ini adalah terkait dengan bahwa menegaskan keesaan Allah itu ya tidak hanya sekedar lisan, tapi kemudian penegasan keesaan Allah, tauhid itu adalah
betul-betul dalam hati, kemudian tercermin dalam aktivitas kehidupan. Begitu juga kepatuhan itu hanya kepada Nabi, jadi kepatuhan, ketundukan itu hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah yang nanti akan membedakan dengan aktivitas dakwah lain. Ajaran yang kedua adalah khusyuk wal khudu. Ya. Jadi ajaran yang kedua adalah khusyuk wal khudu. Yang dimaksud adalah sholat khusyuk wal khudu itu adalah sholat dengan konsentrasi batin dan merendahkan diri di hadapan Allah. Karena apa? Sholat adalah hubungan manusia langsung kepada Tuhannya. Maka kualitas sholat seorang itu menjadi cerminan bagaimana hubungan antara Allah dengan hubungan hamba dengan Tuhannya. Maka sholat 5 waktu dengan konsentrasi batin dan merendahkan diri dalam faktor penting untuk meningkatkan spiritualitas dan membebaskan kehidupan dalam dunia materi ini, saya kira menjadi hal yang penting ya, menjadi hal yang sangat mendasar di kalangan jamaah tabligh. Maka ada istilah sholat khusyuk wal khudu tadi, ada istilah khusyuk wal khudu. Jadi khusyuk dalam hal sholat yaitu mereka betul-betul konsentrasi, kemudian betul-betul mereka merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, maka tujuan dari khusyuk wal khudu itu adalah mendakwahkan pentingnya sholat. Maka nanti kalau ketika ada jamaah tabligh yang ke masjid kemudian mendatangi ke tempat-tempat masyarakat menjadi objek dakwah itu, maka di situ khusyuk wal khudu menekankan bagaimana sholat itu betul-betul dengan batiniah ya, dengan batin, kemudian khudu itu dengan merendahkan. Maka salah satu cara membersihkan diri ya, ini diibaratkan dari kotoran yang membatalkan sholat, wudhu dan gerakan-gerakan sholat, maka melakukan ritual sholat itu harus menghadirkan keagungan Allah di dalam hati. Belajar menyelesaikan segala masalah itu dengan berdoa. Setiap masalah itu harus kita rendahkan diri kepada Tuhan. Kemudian seorang muslim itu harus juga membaca dengan bacaan sholat itu dengan benar dan sebagainya. Maka sholat menjadi bagian dari ajaran utama. Kemudian ajaran yang ketiga adalah ilmu dan zikir ya. Jadi ilmu dan zikir. Artinya apa di situ? Bahwa setiap kepemilikan ilmu itu harus dibarengi dengan perasaan ingat kepada Allah. Jadi ajaran yang ketiga yang ditekankan dalam jamaah tabligh adalah ilmu dan zikir. Jadi pengetahuan itu harus dibarengi dengan perasaan ingat kepada Allah. Karena seseorang berilmu namun tidak mengingat kepada Allah, maka memunculkan potensi kejahatan. Itu pandangan dari jamaah tabligh. Jadi begitu zikir yang ada pada manusia itu ketika hanya berzikir saja, tidak memiliki ilmu, maka dalam pandangan jamaah tabligh itu terjebak dalam kejahatan. Jadi terjebak dalam kejahatan. Nah, pada konteks ini zikir memiliki dua sisi, yaitu zikir yang berarti mengingat kebesaran Tuhan dan zikir yang diucapkan melalui lisan. Jadi di situ ada dua dimensi ketika zikir itu. Jadi ketika zikir karena mengingat kebesaran Tuhan dan zikir karena diucapkan lisan. Maka seorang muslim harus mempunyai pengetahuan tentang bagaimana praktek-praktek fundamental dalam Islam. Maka salah satu praktek fundamental adalah melakukan aktivitas zikir. Tujuannya apa? Tujuan melaksanakan perintah Allah pada setiap saat, setiap keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah dalam hati. Jadi ini yang ditekankan dalam ajaran-ajaran jamaah tabligh. Kemudian ajaran yang keempat adalah memuliakan setiap muslim ya. Jadi setiap muslim harus diperlakukan sesama umat muslim dengan penuh penghormatan. Jadi di sini ajaran yang keempat adalah memuliakan setiap muslim. Karena setiap muslim itu harus diperlakukan dengan penuh penghormatan. Ini ajaran yang keempat ya. Karena memang dalam pandangan jamaah tabligh itu setiap muslim itu memang harus dihormati. Nah, gagasan memuliakan setiap muslim ini tidak hanya menjadi kewajiban keagamaan, tetapi juga menjadi prasyarat dasar bagi kerja dakwah yang efektif. Maka dalam prinsip ini
terdapat kewajiban, yaitu mengakui dan menghargai hak orang lain, ya. Hak orang yang lebih tua untuk diperlakukan dengan hormat, hak orang muda untuk diperlakukan dengan kasih sayang, hak orang miskin untuk dibantu dalam memenuhi kebutuhannya, kemudian hak orang yang berbeda dengan jamaah tabligh itu sendiri. Jadi di situ termasuk meskipun bukan orang jamaah tabligh, tapi ajaran yang keempat ini adalah memuliakan, siapapun dimuliakan karena dipenuh dengan penghormatan. Ini menjadi dasar dari ajarannya. Maka cara mendapatkan manfaat dari memuliakan sesama adalah dengan mendakwahkan perlunya memuliakan sesama muslim. Kemudian upaya yang dilakukan, misalkan memuliakan ulama, menghormati orang tua, memberikan salam kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal, kemudian berdoa kepada Allah agar memberikan kemampuan untuk memuliakan muslim secara ikramul muslimin, ya, atau jadi memuliakan secara betul-betul dan terhormat. Nah, ini bagian dari ajaran yang keempat. Kemudian ajaran yang kelima adalah ikhlas dalam setiap aktivitas. Jadi jamaah tabligh itu menekankan betul keikhlasan. Nah, apa yang dimaksud dengan keikhlasan itu adalah, yang dimaksud dengan keikhlasan itu adalah bagaimana membentuk kehidupan seorang muslim dalam setiap aktivitas itu hanya ditujukan untuk Allah, bukan untuk tujuan duniawi, ya. Nah, hal ini merupakan implementasi dari keyakinan bahwa Allah hanya akan menerima amal yang dilakukan dengan ikhlas. Jadi jamaah tabligh menekankan berpandangan bahwa Allah akan menerima amal seseorang itu apabila dilakukan dengan cara ikhlas. Nah, cara untuk mendapatkan keikhlasan menurut jamaah tabligh adalah dengan mendakwahkan pentingnya niat ikhlas. Kemudian memeriksa niat dalam setiap aktivitas di awal. Pada saat melaksanakannya, sholat misalkan, mereka harus betul-betul apakah sholat itu karena Allah dengan ikhlas atau tidak. Mereka bersedekah, mereka berzakat, berinfak, apakah ini karena Allah. Karena apa? Karena dalam pemahaman jamaah tabligh adalah segala sesuatu itu hanya diterima amalnya oleh Allah hanya dengan keikhlasan. Maka di situ orang jamaah tabligh selalu berdoa kepada Allah agar ditanamkan keikhlasan dalam hatinya. Jadi dalam hatinya. Kemudian sifat yang terakhir adalah yang mungkin yang menjadi identitas yang kenal lah, namanya khuruj, ya, atau keluar dari rumah kemudian mendakwahkan, ya. Jadi mendakwahkan dengan cara khuruj tadi, mereka keluar dari rumah dan mereka juga ada panduan-panduannya, ya. Jadi apa khuruj ini? Ini adalah tujuan khuruj atau dalam jamaah tabligh itu adalah ya berkeliling, ya, berkeliling-keliling menyebarkan ajaran Islam, berkhutbah, ya, dengan kelompok-kelompok kecil, kemudian melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, semuanya itu menyebarkan Islam, menyebarkan ajaran Islam dengan penuh batiniah, ya, harus didasari pada batinnya. Tadi mulai dari syahadat, mulai dari khusyuk wa khudu', kemudian juga ilmu dan zikir, kemudian juga keikhlasan, kemudian juga sampai dengan beberapa itu semuanya diajarkan, ya, melalui khuruj tadi, berkeliling. Di situ ada batasan-batasan. Setiap orang mereka harus melakukan. Mungkin seminggu mereka harus khuruj sekali, kemudian 1 bulan mereka harus sekian hari, sampai pada akhirnya mereka harus khuruj. Pada puncaknya itu mereka harus punya kewajiban khuruj selama 40 hari dalam setahun. Bahkan nanti dalam setiap hidup itu mereka harus butuh beberapa bulan untuk khuruj. Nah, maka di situ jamaah tabligh atau mungkin bahasa kita adalah tabligh itu digunakan untuk menyampaikan, ya, khuruj. Melalui khuruj itu kemudian mereka melakukan aktivitas namanya tabligh atau berdakwah, menyampaikan. Maka tabligh itu digunakan untuk menyampaikan kelima ajaran, ya,
kelima ajaran itu disampaikan ya. Maka kelima itu kemudian disampaikan, maka yang keenam ya, ini ajaran yang keenam itu adalah saling berhubungan satu sama lain. Tablik adalah menghubungkan ya. Jadi yang keenam itu namanya tablik ya. Tablik itu menghubungkan antara yang kelima itu melalui sebuah aktivitas ya. Melalui aktivitas kepada objek dakwah. Sekaligus sebagai bentuk usaha untuk menyampaikan dakwah. Jadi tadi ajarannya tadi ada namanya sifatus sitah, tadi ada 5 sifat itu. Kemudian pada yang keenam itu namanya ajaran tablik ya. Nah, yang kemudian menjadi istilah sebagai jamaah tablik itu, tujuan tablik itu adalah menghubungkan dari 5 tadi, dari 5, mulai dari syahadat, mulai dari khusyuk wal khudu, kemudian ilmu dan zikir, sampai kepada keikhlasan, dan juga tadi yang terakhir khuruj, yang kelima itu khuruj. Nah, maka 1 sampai 5 tadi dihubungkan melalui namanya tablik, yang ajaran yang keenam ya. Jadi melalui tablik ini. Saudara sekalian, kalau kita melihat dari tujuan aktivitas ya, tablik itu, misalkan setiap anggota harus berkhutbah kurang-kurangnya 4 bulan selama masa hidupnya ya. Maka aktivitas khutbah yang diyakini sebagai persiapan untuk mengatasi kesulitan dan berkuat kualitas moral dan spiritual seseorang, maka aktivitas ini dalam rangka untuk memperbaiki diri. Jadi memperbaiki diri, menghidupkan agama dengan sempurna pada diri, serta mengimplementasikan rasa cinta kepada Allah. Jadi orang yang tadi kalau dalam 1 bulan mereka harus kurus berapa hari, kemudian selama 1 tahun mereka harus kurus berapa hari, maka puncaknya adalah ketika mereka selama hidup itu harus kurus ya, itu selama 4 bulan ya. Tujuannya apa tadi? Tujuannya adalah memperbaiki diri, menghidupkan agama yang sempurna pada diri sendiri, mengimplementasikan rasa cinta kepada Allah, dan juga mendasarkan bahwa tidak ada perkataan yang lebih baik dari perkataan itu kecuali mengajak orang untuk taat kepada Allah. Karena disinilah dengan cara khurud selama 4 bulan itu mereka akan memperoleh yang mereka punya keyakinan akan perlu hikmah. Jadi hikmah dari aktivitas tablik itu. Karena dengan berdakwah itu mereka bisa tadi memperbaiki diri, bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, bahkan pada akhirnya mereka adalah bisa melatih keikhlasan dan sebagainya. Maka disinilah jamaah tablik menekankan pada hal-hal yang menyangkut pada perbaikan diri melalui usaha-usaha memperbaiki hati, memperbaiki batiniah mereka. Nah, saudara sekalian, kalau kita telusuri sesungguhnya nilai-nilai Islam yang dipahami secara literal yang dikembangkan oleh jamaah tablik itu hanya pada persoalan bagaimana strategi dakwahnya. Jadi strategi dakwah. Maka kalau kemarin kuliah kita itu bicara tentang filsafat dakwah, kemudian di situ ada strategi dakwah. Nah, strategi dakwah itu kan kalau kita lihat dari secara tujuannya itu adalah taqiyah atau tausiah. Nah, ini mau islamisasi atau peningkatan kapasitas. Kalau dilihat dari pendekatannya struktural atau kultural, saya kira secara teoretik bahwa jamaah tablik itu lebih pada menekankan pada taqiyah, meningkatkan kapasitas Islam, dan yang kedua dengan pendekatan kultural. Maka ini sesungguhnya jamaah tablik saya kira punya cara mungkin agak berbeda dengan organisasi keagamaan lain atau mungkin juga dengan kelompok-kelompok lain, tetapi sesungguhnya jamaah tablik lebih pada menekankan pada masalah-masalah yang bersifat batiniah, bersifat pada perilaku, bersifat pada moral ya. Karena memang lahir dari situasi sosial, situasi politik yang pada waktu itu di tengah-tengah semacam penjajahan oleh Inggris di India maupun juga konflik-konflik yang ada di India.
Dan itulah yang kemudian melahirkan pikiran-pikiran lebih pada mengambil sikap pada perbaikan hati, pikiran-pikiran, kemudian juga pada aktivitas yang lebih pada soft ya, tidak berhadapan-hadapan atau mungkin menekankan pada kelompok-kelompok sosial, mempertahankan dan sebagainya. Ini adalah bagian pilihan-pilihan yang diambil oleh jamaah tabligh. Nah, mungkin yang terakhir ini, bagaimana sih jamaah tabligh itu melihat dalam kehidupan dunia ya. Kehidupan dunia itu kalau kita lihat bahwa yang menjadi prioritas dalam jamaah tabligh, dalam ajaran itu adalah misi menolong agama Allah. Jadi kalau kita lihat secara dasar bahwa misi yang ditekankan jamaah tabligh itulah misi menolong agama Allah, adalah menjadi pandangan yang mendasar sekali. Maka aktivitas anggota jamaah tabligh itu dalam aktivitasnya selalu, dalam pikiran-pikirannya selalu mengedepan bagaimana menolong agama Allah melalui huruf salah satunya. Maka ketika melihat bahwa dalam hidup itu hanya ada satu, ingin menolong agama Allah, maka keyakinan yang seperti itu menyebabkan jamaah tabligh tidak sama sekali melibatkan dalam dunia politik. Politik dianggap suatu yang pragmatis ya, dan tergantung pada apa yang tampak, tergantung pada apa yang berjalan ya. Jadi maka dalam pandangan jamaah tabligh bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang semata-mata untuk Allah. Segala sesuatu yang terjadi adalah karena Allah. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita berpeluang menjadi pahala ya. Jadi ini saya kira menarik ya. Jadi kalau kita paham bahwa memang mereka tidak melibatkan dalam hal-hal yang bersifat politik praktis, bersifat kaitan dengan hal-hal yang bersifat kehidupan dunia semata, tapi mereka menganggap bahwa tadi segala sesuatu yang terjadi itu karena Allah, dan sesuatu yang ada di sekitar kita itu berpeluang menjadi pahala ya, menjadi pahala. Dan begitu juga sesuatu yang di sekitar kita itu menjadi berhala. Jadi di situ ada dua, bisa menjadi berhala, bisa menjadi pahala, tergantung mereka mau mengambil yang mana. Maka ketika umat Islam mengalami penurunan kualitas keimanan, maka moral itu menjadi utama. Maka yang diperbaiki, yang menjadi konsentrasi, yang menjadikan fokus pada jamaah tabligh adalah memperbaiki moral dari umat Islam itu sendiri. Maka tadi secara teoretik tadi mereka menekankan pada tarkiyah, yaitu meningkatkan kualitas dari umat itu. Maka jamaah tabligh itu selalu menempatkan utama pada hal-hal yang berkaitan dengan penekan moral. Maka jika ada kelompok diri sebagai oposisi terhadap Islam, maka tidak menjadi alasan bagi jamaah tabligh untuk melakukan perlawanan. Dalam pandangan kemunduran Islam dalam berbagai aspek, bahwa jamaah tabligh itu juga banyak menyoroti bahwa banyak orang Islam yang meninggalkan ajaran Islam. Maka itulah yang kemudian kehadiran jamaah tabligh itu dalam rangka memperbaiki kondisi umat Islam yang harus dikembalikan kepada nilai-nilai yang asli dari ajaran Islam itu. Karena mereka melihat bahwa kemunduran itu karena banyak orang Islam sendiri tidak melaksanakan, tidak menjalankan Islam dengan kafah. Kawan-kawan semua, ini beberapa hal terkait dengan ajaran jamaah tabligh ya. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan, sehingga kita tidak bisa menilai setiap aktivitas dakwah itu dengan menilai dengan pikiran-pikiran kita karena ta'assuf, karena kemudian. Tapi ketika kita sudah mendalami yang sesungguhnya, maka kita bisa meroleh informasi, bisa meroleh hikmah terkait dengan ajaran-ajaran yang kita bahas, yaitu tentang jamaah tabligh. Mudah-mudahan bermanfaat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.